kami militer, kami itu tidak percaya dengan orang sipil. Orang sipil itu tidak mampu untuk menjalankan tugas-tugas kemasyarakatan. RPP ini nantinya akan memberikan ruang yang cukup luas bagi TNI dan Polri untuk masuk ke dalam jabatan-jabatan sipil. Itu kan memperlihatkan bahwa tentara ingin bermain kembali di ruang-ruang keamanan dalam negeri. Mereka menganggap bahwa mereka yang paling dominan, paling determinan, dan kemudian juga bahwa mereka memiliki struktur manajemen yang paling kuat, struktur manajerial yang paling siap untuk menjalankan berbagai urusan gitu. Presiden Jokowi kan di 2014 menjanjikan akan merevisi undang-undang peradilan militer gitu kan, karena dianggap sebagai akar dari impunitas gitu kan. Tetapi ternyata menjelang 10 tahun Jokowi berakhir, itu tidak ada pembicaraan terkait dengan revisi undang-undang peradilan. Doktrinnya militer itu kan bukan doktrin services gitu kan, bukan doktrin pelayanan. Doktrinnya polisi itu bukan membunuh gitu kan, tapi melindungi, mengayomi itu. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Di Ruang Dialektika kali ini, tema kita agak sedikit berbeda. Masih terkait dengan dinamika pasca pemilu, tetapi tidak terkait langsung dengan hiruk-pikuk politik dan perhitungan suara yang hari ini masih sedang berlangsung dan mendekati titik akhir. Tapi berkaitan dengan satu isu yang sepertinya agak jauh, isu yang mungkin nyempil tapi ternyata membuat banyak kalangan, terutama para aktivis dan penggerak demokrasi mengungkapkan kekhawatirannya. Apa itu? Yaitu wacana pembahasan RPP yang akan memungkinkan TNI dan Polri untuk menduduki jabatan ASN. Tidak kurang dari berbagai macam LSM sudah menyuarakan kekhawatirannya, sudah menyuarakan peringatannya akan bahayanya wacana ini kalau diteruskan. Nah, di ruang dialektika kita, kali ini kita kedatangan salah satu dari suara yang cukup keras untuk menolak gagasan itu, yaitu dari salah satu LSM yang cukup tua di Indonesia. Kita kenalkan tamu kita, Bung Wahyudi Jafar, Direktur Eksekutif Elsam. Selamat datang, Bung. Terima kasih Mas Winarko. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Takutnya ikut sakit sama kayak beberapa teman kita yang berbarengan ini. Iya. Habis pemilu Alhamdulillah kok sehat. barengan sakitnya gitu. Iya, mungkin mengalami psikosomatis ya. Oh gitu ya. Agak shock gitu kan dengan hasil pemilu kali ini. Kalau istilahnya anak orang kampung dulu itu ini musim pancaroba gitu. Oh, iya. Musim pancaroba itu gampang sakit. Betul. Gitu. Ini apakah termasuk juga musim pancaroba, Bung? Karena sepertinya Anda cukup keras memperingatkan, awas ini kalau wacananya diteruskan kita kembali ke zamannya Orde Baru, kita kembali ke zamannya Dewi Musi Abri. Mungkin bisa dimulai dari situ dulu. Kenapa kemudian wacana ini mengkhawatirkan teman-teman di NGO? Ya, karena secara kebijakan, secara pilihan politik dan juga praktik itu memperlihatkan bagaimana kemudian corak Dwi Fungsi ABRI yang dulu dilembagakan oleh rezim Orde Baru itu hari ini betul-betul muncul atau betul-betul dikembangkan ya, terutama ketika kita membaca proses pembahasan RPP tentang manajemen ASN ini sebagai turunan dari Undang-Undang 20 2023 tentang aparatur sipil negara gitu ya, di mana kemudian RPP ini nantinya akan memberikan ruang yang cukup luas bagi TNI dan Polri untuk masuk ke dalam jabatan-jabatan sipil, di mana kemudian fungsi itu sebenarnya kalau kita kembalikan kepada doktrin Dwi Fungsi ABRI di masa Orde Baru itu kan berangkat dari 3 doktrin Dwi Fungsi ABRI. Pertama itu kan doktrin penyaluran, yang kedua adalah doktrin penugas karyaan, dan yang ketiga doktrin perbantuan. Nah, dalam konteks penugas karyaan inilah kemudian muncul bahwa militer itu menjadi bagian dari urusan-urusan sipil gitu kalau kan. dulu terkenal dengan istilah dikarya
dikaryakan gitu. Betul. Nah, ini yang kemudian tentu sudah tidak lagi sesuai dengan semangat zaman hari ini, di mana pasca reformasi 98 itu kan kita menghendaki adanya kontrol sipil yang demokratis terhadap militer sebagai bentuk atau manifestasi dari supremasi sipil itu sendiri. Karena supremasi sipil itu kan memang kunci dari demokrasi itu sendiri kan. Biar audiens kita mungkin yang lebih muda juga bisa lebih memahami bentuknya kalau dulu itu dikaryakan itu seperti apa, Bung? Militer itu ditugaskan seperti apa? Ya, dulu kan militer itu kalau kita mengacu pada doktrin Dwi-fungsi ABRI, itu kan militer tidak hanya memiliki tugas-tugas atau wewenang-wewenang yang terkait dengan kemiliteran, pertahanan, keamanan gitu kan, tetapi juga ada tugas-tugas sosial politik gitu kan. Jadi kalau kita baca kembali, kita lihat kembali apa yang terjadi di Orde Baru, hampir semua jabatan sipil termasuk jabatan-jabatan politik seperti bupati, gubernur itu kan diisi oleh prajurit-prajurit atau perwira-perwira militer aktif gitu kan. Di mana kemudian justru malah ruang untuk sipil itu menjadi sangat terbatas karena posisi-posisi strategis, posisi-posisi pengambil keputusan itu justru keseluruhannya diisi oleh perwira militer aktif gitu kan. Karena kalau memang tidak salah bahkan anggota dewan juga. Betul, ada. bahkan mereka kan dulu kan ada fraksi TNI ya, atau fraksi ABRI sebelumnya gitu kan. Kemudian ada proses transisi sampai dengan 2004, di mana kemudian fraksi TNI Polri pasca pengesahan Undang-Undang 34 2004 tentang TNI itu dihapuskan gitu kan. Jadi memang proses evolusinya ini kan cukup panjang ya. Dan kalau kita ingat kembali sebenarnya salah satu desakan penting ya kalau kita lihat tuntutan-tuntutan selama reformasi 98 itu kan cabut Dwi-fungsi ABRI. Karena ini menjadi salah satu KKN itu kan salah satu tujuan yang paling. Ini menjadi salah satu mantra kunci ya pemerintah Orde Baru ketika mereka memastikan untuk melanggengkan kekuasaannya. Dulu kan kita kenal istilahnya Orde Baru itu ditopang oleh ABG ya. ABRI, birokrasi dan Golkar gitu kan. Di mana kemudian mereka saling berkelindan gitu kan. Golkar juga diisi oleh tentara, kemudian birokrasi juga diisi oleh tentara, dan tugasnya mereka adalah memastikan kekuasaan Orde Baru langgeng. Inilah yang kemudian dipotong dengan reformasi 98 gitu kan. Nah, situasi itu terjadi memang dikarenakan doktrin yang berlaku di militer Indonesia sendiri, di mana kemudian dalam doktrin militer waktu itu pasca tahun 60-an itu yang dikenal dengan doktrin pretorianisme modern. Doktrin ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa kami militer, kami itu tidak percaya dengan orang sipil. Orang sipil itu tidak mampu untuk menjalankan tugas-tugas kemasyarakatan. Jadi mereka merasa lebih superior gitu ya? Betul, karena memang mereka nalarnya secara doktrin tadi, mereka menganggap bahwa mereka yang paling dominan, paling determinan, dan kemudian juga bahwa mereka memiliki struktur manajemen yang paling kuat, struktur manajerial yang paling siap untuk menjalankan berbagai urusan gitu kan. Jadi mereka harus mengambil kendali atas tugas-tugas tersebut gitu kan. Nah, ini yang kemudian juga memunculkan dari tadi doktrin tersebut tugas-tugas sosial politik di luar tugas Hankam yang dibebankan kepada ABRI. Nah, sebenarnya apa sih tugas-tugas politik itu? Jadi tugas-tugas politik itu muncul karena pada saat itu ada upaya untuk mengintegrasikan, menyatukan antara doktrin keamanan nasional dengan doktrin pembangunan nasional. Kalau kita lihat trilogi pembangunan di masa Orde Baru itu kan salah satunya kan ditopang oleh stabilitas politik gitu ya. Stabilitas politik untuk pemerataan. Nah, itulah kenapa kemudian militer difungsikan sedemikian rupa untuk menjalankan tugas-tugas fungsi pengamanan politis ideologis istilahnya gitu kan. Jadi bagaimana kemudian mereka bisa mengontrol penuh masyarakat gitu kan, masyarakat sipil gitu kan, di bawah kendali mereka untuk memastikan bahwa tidak ada gugatan, tidak ada perlawanan terhadap semua kebijakan, semua keputusan terkait dengan pembangunan yang dijalankan oleh rejim. Nah, dengan kemudian ada yang proses politik besar yang disebut dengan reformasi, itu semua kan sudah coba dikoreksi gitu kan. Dengan keluarnya undang-undang TNI tadi yang sedikit banyak kemudian meskipun ada menyisakan beberapa pasal yang itu memungkinkan, tapi kan tidak lagi yang sedominan dulu masuk gitu. Nah, jadi kenapa kemudian hari ini 20 tahun kemudian setelah proses ya katakanlah kita mampu untuk menuntaskan, dulu istilahnya kan militer kembali ke barak gitu ya, tidak lagi masuk orang sipil. Kenapa kemudian hari ini yang di rezim yang demokratis mestinya itu malah itu muncul lagi, semangat itu muncul lagi?
Ya, jadi sebenarnya prosesnya ini kan cukup panjang ya. Sebelum munculnya Undang-Undang 34 2004 itu kan ada TAP MPR nomor 6 dan nomor 7 ya kalau kita ingat ya tahun 2000, di mana kemudian dilakukan pemisahan antara TNI dan Polri gitu kan. Jadi TNI fungsinya terkait dengan karena pertahanan. dulu kan Polri kan masuk betul, jadi bagian dari kan ABRI itu Polri kan. itu bagian dari ABRI, mengacu kepada Undang-Undang Angkatan Bersenjata tahun 88 kan pada saat itu gitu kan. Tetapi kan kemudian semangat reformasi menghendaki agar ada pemisahan antara TNI dan Polri gitu kan. Lalu keluar TAP MPR nomor 6 tentang pemisahan TNI Polri dan TAP MPR nomor 7 tentang tugas TNI dan tugas Polri. Dan kemudian ini dilembagakan lebih kuat kalau kita baca kembali di dalam amandemen pasal 30 ya Undang-Undang Sebentar Dasar Bang, mungkin ini biar 45. juga bisa edukasi kami ya sebagai orang awam. Mereka sama-sama bersenjata, sama-sama terorganisir. Ya. Kenapa kemudian harusnya tidak disatukan TNI sama Polri ini, Bang? Ya, karena pada dasarnya polisi itu kan sipil ya. Kalau kita lihat pengalaman masa Presiden Soekarno misalnya periode 40, 50, 60-an, itu kan polisi satu institusi di bawah Menteri Kepolisian, di mana kemudian dia berbeda dengan institusi angkatan bersenjata atau institusi militer, institusi TNI, di mana kemudian juga secara pertanggungjawaban juga berbeda gitu kan. Polisi ke presiden, seperti halnya kemudian Menpangap juga ke presiden gitu kan, sehingga kemudian gitu ya? ada kejelasan tugasnya gitu kan. Dan yang harus kita ingat juga bahwa ada pembedaan ya tugas dua institusi ini. Kalau TNI ini kan lebih memastikan bagaimana mereka bisa menjaga kedaulatan dari negara Indonesia, NKRI gitu kan. Sementara kalau Polri itu kan lebih pada memastikan keamanan dalam negeri gitu kan. Yang ini sebenarnya sudah dibangun lama. Nah, doktrin Dwifungsi ABRI untuk pertama kalinya ketika dicetuskan oleh Nasution ini sebenarnya juga belajar dari Soekarno tentang doktrin Dwifungsi ABRI. Itu kan karena situasi darurat pada saat itu, di mana kemudian banyak pemberontakan yang terjadi di dalam negeri ya, insurgensi selama periode 50-an kan. Sehingga kemudian selain menjalankan tugas-tugas untuk melakukan pengamanan dalam konteks pertahanan dan keamanan dalam negeri, ada tugas-tugas sosial politik dalam menangani pemberontakan insurgensi di dalam negeri. Nah, tetapi harusnya itu situasinya adalah atau sifatnya adalah temporer, bukan hanya ketika permanen. Terjadi pemberontakan hanya itu. ketika terjadi pemberontakan atau insurgensi tersebut. Nah, tetapi kemudian ketika Orde Baru naik berkuasa di tahun 67, itu kan mulai muncul upaya-upaya untuk menyatukan TNI dengan Polri, di mana kemudian muncul lembaga Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tadi gitu kan, dengan polisi menjadi bagian dari angkatan bersenjata. Nah, ini kan kita bisa melihat bagaimana kemudian ketidakprofesionalan ya selama ada penyatuan tugas di dua institusi ini. Misalnya dalam konteks fungsi penegakan hukum, karena kan fungsi penegakan hukum itu ada di kepolisian sejatinya, bukan di militer. Itu kan tidak bisa berjalan efektif ketika kemudian kepolisian menjadi bagian dari angkatan bersenjata atau militer gitu kan. Pasti sudah hampir bisa dipastikan intervensi itu selalu ada gitu kan. Yang ini kemudian menjadikan tidak efektif gitu kan. Nah, itulah kenapa arahnya tadi setelah pemisahan TNI dan Polri, ini kan sebenarnya ingin membangun dua institusi yang profesional ya. Militer yang profesional, TNI yang profesional, lalu kemudian polisi juga profesional dengan tugas dan fungsinya gitu kan. Dan bercorak sipil karena mereka bukan militer, mereka bukan alat pertahanan, mereka bukan alat perang. Doktrinnya polisi itu bukan membunuh gitu kan, tapi melindungi, mengayomi gitu kan. Beda dengan doktrinnya tentara, doktrinnya militer, di mana yang ditanamkan kepada mereka itu kan kill or to be kill gitu karena kan. menghadapi musuh kan, menghadapi musuh yang berasal dari luar mestinya itu kan, dalam rangka menjaga kedaulatan negara Indonesia itu kan. Doktrinnya kan demikian. Nah, itulah kenapa kemudian kalau kita baca pasca amandemen Undang-Undang Dasar 45, lalu kemudian muncul Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, muncul Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Di situ sudah mulai jelas sebenarnya pemisahan antara tugas-tugas TNI dan tugas-tugas Polri, dan makin diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang 34 tahun 2004 yang ini menciptakan atau membangun tentara yang lebih profesional gitu kan. Tidak seperti di masa lalu ketika justru malah tentara lebih disibukkan dengan tugas-tugas atau urusan-urusan sosial politik gitu kan. Nah, kembali kemudian menjelaskan, meskipun tadi sudah dijelaskan itu prosesnya bertahap ya, ada saat itu apakah kemudian tidak ada ya katakanlah semacam penolakan gitu dari militer? Artinya kan itu dipreteli sangat besar kewenangan
yang tadinya bisa terlibat sebegitu dominan di Ya. masyarakat sipil, jadi anggota dewan, jadi kepala daerah, Ya. tiba-tiba saat itu di-cut begitu saja gitu kan, tidak boleh lagi kalau politisi aktif apa tentara aktif menjadi. Kemudian apakah saat itu tidak ada semacam ya pushback dari kalangan militer sendiri terhadap? Ya, penolakan sudah hampir pasti ada ya. Jadi kalau kita baca secara lebih seksama ya, Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, itu kan ada beberapa kompromi, ada beberapa rumusan-rumusan yang itu merupakan hasil negosiasi antara sipil dengan militer gitu kan. Nah, ini yang kemudian juga menjadi catatan kita semua gitu kan. Misalnya salah satunya kan terkait dengan komando teritorial gitu kan. Yang ini juga tidak lepas dari doktrin di fungsi ABRI sebenarnya gitu kan, di mana kemudian militer yang seharusnya itu dalam tugas-tugas pertahanan dan tidak kemudian dalam tugas-tugas sipil, itu kan tidak seharusnya dia memiliki struktur seperti halnya polisi misalnya gitu kan, dari level sekarang kan ada Kodam, ada Korem, ada Kodim, ada Koramil sampai Babinsa gitu kan. Ini kan seperti institusi sipil yang tiap hari berada di dalam tengah masyarakat untuk urusan-urusan sipil. Padahal seharusnya kan tidak di masyarakat nggak ada perang gitu kan? Nggak ada perang, ancamannya bukan dari dalam negeri, bukan dari internal masyarakat mestinya itu kan. Nah, inilah kemudian itu dibiarkan. Nah, itu salah satu proses negosiasinya di mana kemudian komando teritorial untuk angkatan darat masih memungkinkan gitu kan. Nah, padahal idealnya menurut Bung seharusnya idealnya kan dulu kan mestinya kan ya cukup misalnya divisi-divisi kan. Ada hari ini satuan kan organik gitu ya. Ada divisi Kostrad 1, 2 dan 3 dan seterusnya gitu kan. Ya seharusnya juga demikian gitu kan, karena nantinya ketika ada muncul ancaman dari luar gitu kan, perang-perang yang berasal dari luar, mereka siap di wilayah-wilayah tertentu gitu kan. Tidak kemudian justru malah berada di tengah-tengah masyarakat. Itu satu hal gitu kan. Itu satu proses negosiasi. Termasuk juga misalnya dalam konteks akuntabilitas militer. Undang-undang TNI kan juga memandatkan salah satunya kan revisi Undang-Undang Peradilan Militer ya, Undang-Undang 31 tahun 97 gitu kan. Tetapi diberikan waktu beberapa saat untuk proses peralihan dan transisi. Nah, sayangnya sampai dengan 20 tahun setelah Undang-Undang TNI masih belum dilakukan proses revisi atau proses amandemen gitu kan. Nah, ini yang kemudian juga bisa kita lihat tadi misalnya fraksi TNI Polri juga berakhir di DPR tahun 2004 gitu kan. Dan di pemilu 2009 sudah tidak ada lagi fraksi TNI Polri gitu kan. Nah, ini yang kemudian juga bisa kita lihat dulu kan kalau di Mabes TNI itu ada yang namanya kepala staf teritorial ya. Sekarang kan sudah tidak ada. Sejak tahun 2001 kepala staf teritorial itu sudah ditiadakan. Karena tadi doktrinnya juga sudah berubah. Mereka ingin dikembangkan sebagai tentara yang memiliki tugas atau fungsi pertahanan yang sifatnya outward looking, menghambat, menangkal musuh dari luar gitu kan. Nah, berbeda dengan di masa lalu ketika kemudian salah satu aspek ya civil military relation yang kemudian diterjemahkan ke dalam konsep teritorial itu masih dipertahankan. Jadi memang basic military structure itu kan salah satunya kan bicara soal hubungan sipil militer yang di Indonesia kemudian diterjemahkan secara berbeda dalam konsep teritorial gitu kan. Jadi kalau di dalam basic military structure itu kan J1 ada yang urusan personil gitu kan. J2 itu urusan intelijen gitu kan. Ada yang logistik gitu ya. J3 itu urusan operation dan training gitu kan. J4 itu urusan yang terkait dengan logistik. J5 itu bicara tentang civil military relation gitu kan. Hubungan sipil dengan militer, bagaimana tugas-tugas teritorial biasanya karena berkaitan dengan sipil. J6 itu bicara terkait dengan sinyal gitu kan, persinyalan gitu kan. Nah, ini yang diterjemahkan tadi keluar dari profesionalisme militer itu sendiri. Kalau kita baca lebih jauh ya sejarah militer Indonesia, konsep profesionalisme militer Indonesia ini memang agak berbeda desainnya gitu kan. Desain profesionalisme militer Indonesia itu kan desain kesatria ya, di mana kemudian prajurit atau perwira militer itu adalah seorang kesatria yang memimpin masyarakat gitu kan. Tidak hanya memimpin pertempuran, tapi tidak hanya memimpin kesatuannya gitu. Betul gitu kan. Ini sebenarnya kan juga sama. Kalau di desa-desa dulu itu kan kepala desa selalu jawarannya gitu kira-kira gitu kan, yang paling kuat gitu kan, yang paling kesatria. Ini sama gitu kan. Ini yang kemudian hari ini mestinya ya dengan tadi
Tap MPR nomor 6 dan nomor 7, amandemen pasal 30 Undang-Undang Dasar, lahirnya Undang-Undang 3 2002, lahirnya Undang-Undang TNI 34 2004, itu ingin diubah untuk membangun satu militer yang profesional. Nah, artinya kan sejak 2004 itu pasti di dalam sudah mengalami berbagai macam penyesuaian kan. Betul. Mestinya sudah dilakukan berbagai macam ya reformasi di tubuh TNI itu jalan. Tapi kenapa kemudian ya ini saya mungkin agak ke politik ya sekarang ya. RPP ini katanya merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang ASN nomor 20 ya yang di mana ada ketentuan tentang manajemen ASN itu harus diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah kan. Tapi ketika kemudian kita melihat timingnya hari ini, apalagi kemudian dengan kemarin sudah terlaksana pemilu dan berbagai macam kalangan, berbagai macam mulai dari guru besar, kelompok masyarakat sipil juga menyoroti bahwa pemilu kemarin paling brutal, salah satunya diindikasikan dengan keterlibatan dari aparat, termasuk mungkin TNI sama Polri ya, mungkin tidak terungkapkan secara jelas, tapi yang diindikasikan adalah ke sana. Nah, apakah ini saling berkaitan, Bung? Bahwa ketika mereka seharusnya sudah dikotakkan seperti itu dengan fungsi profesional, tapi kemarin kemudian mereka ternyata terlibat dan hari ini ada semacam pemberian reward gitu ya, pemberian kompensasi atas upaya mereka. Kalau saya sih melihatnya begini ya, jadi ini kalau saya menyebutnya sebagai upaya merongrong capaian-capaian reformasi secara merangkak ya. Jadi ini bukan kudeta merangkak, tapi upaya merontokkan capaian-capaian reformasi secara merangkak. Karena prosesnya itu memang bertahap gitu kan. Jadi tidak kelihatan frontal gitu ya. Kelihatan frontal, tapi dipreteli satu persatu gitu kan. Dan ini diakibatkan karena memang ada proses-proses akuntabilitas yang seharusnya dilakukan itu tidak dilakukan. Bicara tentang reformasi sektor keamanan itu kan menjadi kesatuan dari pembicaraan mengenai transitional justice ya, atau keadilan transisional terhadap negara-negara yang mengalami proses transisi dari otoritarian ke demokratis gitu kan. Satu kan bicara soal misalnya penghukuman terhadap mereka yang diduga menjadi pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat, itu satu hal. Yang kedua pemulihan terhadap korbannya. Yang ketiga itu adalah tadi reformasi sektor keamanan gitu kan. Selain bicara juga terkait dengan pengungkapan kebenaran. Kita kan sebenarnya beberapa aspek, beberapa tahapan sudah sempat kita lalui, tetapi sayangnya itu tidak berhasil. Dalam konteks pengadilan hak asasi manusia misalnya yang berat ya, itu kan hampir semuanya gagal bisa dikatakan ya. Kasus misalnya Tanjung Priok semua terdakwanya bebas pada akhirnya. Kasus Timor Leste juga demikian gitu kan. Kasus AB Pura juga demikian. Terakhir misalnya untuk kasus penghilangan orang secara paksa gitu kan, di mana hasil penyelidikannya sudah jelas, bahkan DPR di 2009 sudah mengeluarkan rekomendasi untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc gitu kan, itu tidak dilaksanakan gitu kan. Artinya proses akuntabilitas tidak terjadi. Sehingga impunitas itu ya. Impunitas itu makin menguat, apalagi ketika kemudian Presiden Jokowi kan di 2014 menjanjikan akan merevisi undang-undang peradilan militer gitu kan, karena dianggap sebagai akar dari impunitas gitu kan. Tetapi ternyata menjelang 10 tahun Jokowi berakhir, itu tidak ada pembicaraan terkait dengan revisi undang-undang peradilan militer. Hanya jadi, gerakan untuk kelihatan yang mau melakukan sesuatu aja nggak ada indikasinya. Gitu kan. Ini yang kemudian semakin memperkuat impunitas itu sendiri gitu kan. Itu satu hal. Yang kedua sebenarnya gelagatnya bisa kita lihat ketika pembahasan rancangan undang-undang pengelolaan sumber daya untuk pertahanan ya, PSDN tahun 2019. Yang itu juga prosesnya sangat cepat sebenarnya gitu kan. Menjelang pemilu 2009, menjelang berakhirnya DPR 2019 pada saat itu. Di mana kemudian di situ ada perubahan doktrin ancaman ya. Doktrin ancaman ini memperluas doktrin ancaman yang memungkinkan militer untuk masuk ke ruang-ruang tertentu dalam rangka mengantisipasi ancaman yang mereka jabarkan tadi, yang mereka gelar tadi gitu kan. Jadi sudah semacam ditambahi alasan untuk gitu terlibat kan di dunia di masyarakat sipil ya. Selain itu kalau kita ingat ya, menjelang pemilu 2024 itu kan sempat muncul wacana untuk mengajukan revisi undang-undang TNI, Undang-Undang 34 tahun 2004 ya. Yang salah satu isu krusialnya itu kan terkait dengan penugasan militer di ruang-ruang sipil atau di jabatan-jabatan sipil. Nah, bahkan sebelumnya di 2018 kalau kita ingat, negosiasi amandemen Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang 5 tahun 2018 itu kan memperlihatkan bahwa
tentara ingin bermain kembali di ruang-ruang keamanan dalam negeri. Salah satunya terlibat dalam pemberantasan terorisme. Meskipun sampai dengan hari ini perpresnya belum keluar ya, karena mungkin negosiasinya tidak tuntas gitu kan. Nah, sekarang masuk kembali di dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ya, Undang-Undang 2003 gitu kan. Yang itu juga prosesnya sebenarnya sangat cepat gitu kan. Kami masyarakat sipil pada saat itu sempat membuat penyikapan, mengkritisi, tetapi kemudian pada akhirnya DPR mengesahkan ya, dan kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang 2023 dan hari ini akan dirumuskan RPP-nya gitu kan. Nah, dari situ kemudian saya menjadi membaca, jangan-jangan semua proses ini tadi tujuannya meruntuhkan capaian-capaian reformasi. Pasca misalnya pengesahan PP tentang manajemen ASN ini yang memungkinkan ruang bagi TNI terutama ya di jabatan-jabatan sipil secara lebih luas, ya jalan berikutnya adalah revisi Undang-Undang TNI. Karena kalau kita cek kembali secara detail ya, ketentuan pasal 19 Undang-Undang 2003 tentang ASN itu kan sebenarnya harus mengacu kepada Undang-Undang TNI. Di mana di dalam ketentuan Undang-Undang TNI itu kan ada pembatasan jabatan-jabatan sipil mana saja sih yang boleh diisi oleh perwira militer aktif atau prajurit aktif gitu kan. Nah, itu kan memang terbatas. Nah, ketika ini dibuka melalui RPP manajemen ASN, tentu langkah berikutnya yang bisa dilakukan adalah tadi revisi terhadap Undang-Undang 34 tahun 2004 agar kemudian ruangnya terbuka lebih luas gitu kan, karena sudah secara teknis diatur melalui RPP manajemen ASN ini. Nah, cilakannya lagi yang paling dikhawatirkan adalah penyatuatapan kembali polisi dengan militer gitu kan, seperti di masa lalu, karena kan steppingnya kan sepertinya mengarah ke sana kalau kita lihat gitu kan, proses-proses yang dilalui secara politik gitu kan dari periode ke periode. Ini tidak peduli siapa partai politik yang berkuasa, tapi kalau melihat relasi antara sipil dengan militer yang terutama dilembagakan melalui proses-proses politik di DPR, itu ada peluang-peluang ke sana gitu kan. Karena banyak ahli mengatakan begini ya, salah satunya kan Rulen and Manua, ini salah satu pengamat militer atau ahli militer dari Jerman. Mereka mengatakan begini, reformasi militer di Indonesia itu berhenti di tahun 2004 ketika Undang-Undang TNI itu disahkan di akhir periode Presiden Megawati ya pada saat itu. Nah, setelah itu antara sipil dengan militer itu sudah kesulitan untuk melakukan proses negosiasi atau bahkan bingung mau menegosiasikan apa lagi antara sipil dengan militer, hubungan antara sipil dengan militer, sehingga kemudian kan proses berikutnya misalnya isu tentang bisnis militer itu kan menguap begitu saja, dianggap selesai tapi pada dasarnya belum selesai gitu kan, atau isu masih tadi terkait dengan konstelasinya masih tetap ini tapi gitu, tidak ada lagi pembahasan. Tidak ada lagi pembahasan, atau misalnya tadi soal komando teritorial atau soal akuntabilitas ketika militer melakukan pelanggaran atau kejahatan gitu kan. Yang ada kan hanya revisi Undang-Undang Disiplin Prajurit ABRI menjadi Undang-Undang Disiplin Prajurit TNI tahun 2014 pada saat itu di akhir periode DPR 2014. Tapi setelah itu kan tidak ada gitu kan yang tadi menegosiasikan kembali hubungan antara sipil dengan militer untuk memastikan adanya kontrol sipil yang demokratis ya, democratic civilian control dari sipil terhadap militer, karena esensinya kan di situ. Esensi supremasi sipil itu kan kontrol sipil yang demokratis terhadap militer gitu kan. Termasuk salah satu yang harus dimunculkan atau diwujudkan adalah sipilisasi atau sivilianisasi Kementerian Pertahanan. Dan kalau kita lihat hari ini, menteri-menteri pertahanan ya, itu kan masih berasal dari purnawirawan jenderal gitu kan. Dan kemudian posisi-posisi strategis di bawahnya itu juga perwira militer aktif gitu kan. Yang ini sebenarnya juga belum dicapai dalam konteks mengarah awalnya ketika di era reformasi Gus Dur memulainya dengan terobosan Menteri Pertahanan dari kalangan sipil. Dari kalangan sipil, betul gitu kan. Nah, Prof Mahfud itu kan yang Prof Mahfud salah satunya gitu kan. Lalu kemudian Matori Abdul Jalil juga sempat menjadi Menteri Pertahanan gitu kan. Ini kan sebenarnya ingin memperlihatkan gitu kan bahwa hari ini militer itu dikontrol sepenuhnya oleh sipil, mestinya kan demikian. Tetapi sayangnya dalam perjalanan berikutnya itu kan semacam ada pembiaran ya, di mana kemudian ada MOU misalnya antara TNI dengan Polri yang memungkinkan bagi pelibatan TNI di dalam urusan-urusan kepolisian gitu kan, semenjak tahun 2013 pada saat itu gitu kan. Nah, ini yang kemudian fungsi DPR yang seharusnya tadi menjalankan fungsi pengawasan
sipil yang demokratis terhadap militer itu nyatanya kurang optimal, sehingga kemudian ini memberi semacam legitimasi bagi langkah-langkah berikutnya, termasuk ketika akan diformalisasi di dalam bentuk-bentuk kebijakan atau legislasi gitu kan. Kenapa Bung menurut Bung Wahyudi ketika 2004 tadi itu sudah banyak capaian, tapi ternyata setelah itu hal-hal yang justru lebih krusial kaitannya dengan isu hubungan sipil dan militer, mulai bisnis, urusan teritorial dan sebagainya, itu tidak ada langkah maju sekalipun. Ya, sebenarnya ketika Jokowi terpilih di 2014 itu kan muncul harapan ya ketika kemudian presiden sipil itu terpilih gitu kan, untuk kemudian jadi setelah 2004 betul, mungkin karena presidennya masih militer. Nah itu kan dulu kecurigaan kita mungkin salah satunya jangan-jangan ada proses negosiasi internal ya, karena waktu itu kan presiden terpilih di 2004 pasca pengesahan undang-undang TNI itu kan berasal dari kalangan militer gitu kan, pemikir militer bahkan gitu kan, di situ gitu kan. Kaster kan dulu itu. Iya betul gitu kan. Nah ini yang dimana seharusnya memiliki visi-visi untuk kemudian mendorong reformasi militer mengarah pada militer yang profesional. Mestinya kan demikian. Tetapi ternyata kan itu tidak terjadi. Karena tadi misalnya tugas-tugas terkait dengan atau beban-beban terkait dengan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk memotong impunitas itu kan hampir 10 tahun dari 2004 sampai 2009 itu kan sampai 2014 itu kan tidak terjadi gitu kan. Sehingga kemudian impunitas semakin besar, gitu semakin menebal. Itu satu hal gitu kan. Tadi misalnya terkait dengan bisnis militer juga kemudian tidak jelas akuntabilitasnya seperti apa setelah dinyatakan selesai pada katanya ruang yang banyak penunggu jinnya kalau ada yang berani main-main itu. Kalau kita lihat pasca 2004 pertumbuhan partai-partai berlatar belakang militer di DPR itu kan semakin besar gitu kan. Nah ini yang kemudian maksudnya politisi yang berlatar belakang militer gitu. Partai politik berlatar belakang militer gitu kan. Kita bisa lihat waktu pasca 2004 kan muncul seperti Demokrat, partai seperti Demokrat, Gerindra, lalu kemudian Hanura gitu kan. Itu kan semakin banyak dan semakin besar kursi mereka di DPR. Ini yang kemudian juga tentu menyulitkan proses negosiasi di DPR-nya sendiri gitu kan. Karena tentu ada kepentingan-kepentingan yang terwakili atau diwadahi di dalam partai-partai tersebut gitu kan. Nah, ini yang kemudian harapan yang kita tumpukan kepada Undang-Undang 34 tahun 2004 ya tentang TNI itu tidak secara optimal, tidak secara baik bisa diimplementasikan dan untuk mengarahkan tentara yang profesional. Termasuk dalam konteks budgeting misalnya itu kan. Iya. Sehingga kemudian ketika 2014 terpilih seorang pemimpin dari sipil gitu kan. Harapannya kan bisa mengembalikan gitu kan apa yang seharusnya dulu ingin dicapai ya, yang dicita-citakan dengan Undang-Undang 3 2002, dengan Undang-Undang 34 2004 gitu kan, termasuk kemudian revisi Undang-Undang Peradilan Militer itu bisa dilakukan gitu kan. Sekalian mungkin diingatkan Bung, apa aja sebenarnya janji Jokowi yang terkait dengan perbaikan atau upaya-upaya untuk profesionalisasi TNI itu di awal kepemimpinannya. Tadi kan sudah dijelaskan salah satunya untuk reformasi peradilan militer itu. Ada lagi nggak yang kemudian di nawacita atau di programnya Jokowi yang dijanjikan? Yang lain itu kan soal ini ya, doktrin ancaman yang lebih menekankan pada outward looking ya. Outward looking di mana ancaman itu berasal dari luar, tidak dari dalam. Karena dari dulu kan doktrin militer kita selalu menekankan ancaman dari dalam ya, inward looking ya. Sehingga kemudian tadi yang dilakukan adalah penguatan angkatan darat gitu kan, termasuk kemudian secara persenjataan, secara personil dan sebagainya. Nah, ketika awal kalau kita baca dokumen nawacita itu kan ada konsep yang kita kenal sebagai konsep maritim ya. Dia ingin mengalihkan dari darat ke laut ke maritim gitu kan, karena ancaman itu memang datang dari luar. Hari ini kan bisa kita lihat misalnya persoalan terkait dengan Laut Cina Selatan ya, LCS, lalu kemudian perang antara Ukraina dengan Rusia yang mungkin akan berdampak ke Asia gitu kan. Ataupun kemudian ketegangan antara Korea Utara dengan Korea Selatan, ketegangan antara Cina dengan Taiwan dan seterusnya gitu kan. Ini kan memperlihatkan sebenarnya ancaman itu yang aktual itu dari luar, sehingga kemudian postur dan kemudian doktrin pertahanannya juga mestinya ada proses pembaruan. Yang itu kemudian dijanjikan oleh Jokowi. Termasuk kemudian restrukturisasi alutsista ya, bagaimana pembaruan alutsista dilakukan untuk
mencapai minimum essential force gitu kan. Itu juga salah satu janji. Lalu kemudian juga terkait dengan kesejahteraan prajurit, itu juga jadi satu aspek yang kemudian dijanjikan gitu kan. Nah, tetapi sayangnya kan ternyata janji misalnya kesejahteraan prajurit, kenaikan gaji TNI Polri itu kan baru dilakukan menjelang pemilu 2024 kan. Yang itu juga bisa dimaknai secara politis gitu kan. Itu satu hal. Ataupun kemudian politik gentong babi lagi. Atau kemudian misalnya terkait dengan pembaruan alutsista ya untuk mencapai minimum essential force. Yang kita sayangkan dalam 5 tahun terakhir, Kementerian Pertahanan yang biasanya menyusun apa yang disebut sebagai buku putih pertahanan, di mana di situ berisi tentang grand design, rencana jangka menengah terkait dengan pembaruan postur pertahanan, bisa dilihat ternyata tidak ada dalam 5 tahun terakhir. Jadi pembelian berbagai alutsista yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan, pesawat jet fighter Mirage atau Rafale sebelumnya dan sebagainya, itu kemudian membuka pertanyaan, ini sebenarnya diperlukan atau enggak sih bagi matra-matra yang ada hari ini, bagi matra laut, matra udara, atau bahkan matra darat gitu kan. Ketika kemudian rujukan atau goals yang mau dicapai itu tidak didesain dengan baik melalui sebuah tadi buku putih pertahanan gitu kan. Ini yang kemudian juga menjadi satu soal ya, terkait dengan komitmen politik, janji-janji politik Jokowi terutama ya, baik di periode pertama maupun periode kedua yang terkait dengan kelanjutan reformasi militer itu sendiri terutama. Dan hari ini kemudian dengan RPP ini disusun di ujung kepemimpinannya dia. Bagaimana kemudian kita bisa memahami ya semacam kalau dibilang warisan legasinya Jokowi dalam kaitan dengan reformasi militer ini? Apakah dia seorang reformis meskipun dia seorang pemimpin sipil, atau malah dia memanfaatkan militer untuk tujuan kepentingan politik ya? Justru malah Jokowi hari ini yang mengaksentuasi difungsi ABRI melalui pelembagaan berbagai kebijakan, salah satunya Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, dan kemudian hari ini akan dilanjutkan dengan RPP manajemen ASN ini, yang sekali lagi saya katakan ini membuka pintu masuk bagi revisi Undang-Undang TNI yang mungkin nanti situasinya akan lebih buruk gitu kan, di mana kemudian ada perluasan kembali wewenang-wewenang dan urusan dari TNI atau urusan militer gitu kan. Itu yang jadi soal sebenarnya, dan tentu ini tidak selaras dengan bagaimana membangun profesionalisme ASN itu sendiri ya. Kan semua ASN yang memiliki karir dari bawah gitu kan, dari mulai tahap penerimaan calon pegawai sampai kemudian berkarir, kan juga ingin menduduki posisi-posisi strategis ya. Ketika peluang ini dibuka bagi TNI dan Polri, ketika mereka di level tertentu, di periode tertentu, di tahun tertentu, karena basisnya kan merit system ya, yang harusnya kemudian menekankan pada aspek-aspek kinerja dan profesionalitas, mereka bisa menduduki jabatan strategis tertentu seperti deputi atau direktur jenderal atau direktur, justru malah kemudian dipotong karena ruang itu dibuka bagi TNI dan Polri itu kan. Ini kan tadi tidak sejalan dengan reformasi birokrasi itu sendiri gitu kan. Nah, ini yang kemudian mempertanyakan juga kepada Kementerian Pan-RB. Ini sebenarnya seperti apa sih desain reformasi birokrasinya gitu kan, ketika kemudian justru malah dalam tanda kutip ya, ada persaingan tidak sehat antara jalur karir ASN yang pure sipil, yang murni sipil, dengan jalur karir yang dari TNI dan Polri gitu kan. Iya, karena ini kan RPP ini tetap terjemahan atas Undang-Undang ASN yang leading sektornya mestinya kan Kementerian Pan-RB ya. Betul. Artinya penyusunannya, proses pendiskusiannya seharusnya sudah terlebih dahulu dituntaskan di Betul. Pan-RB gitu. Iya, dalam konteks tentu desain reformasi birokrasinya untuk memastikan merit system yang tepat itu yang seperti apa gitu kan. Dan meskipun di dalam pasal 18, pasal 19 di situ ada istilahnya reciprocal relationship ya antara ASN dengan TNI Polri, di mana dibuka peluang juga bagi ASN untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu di institusi TNI dan Polri. Tapi kan itu pasti jabatan clerical gitu kan, bukan jabatan strategis. Tidak mungkin kan kemudian seorang ASN yang sipil akan menduduki jabatan posisi gitu ya? Misalnya dirjen potensi pertahanan, Pothan di Kementerian Pertahanan, atau bahkan menduduki jabatan asisten operasi Panglima TNI, kan nggak mungkin gitu kan. Nah, ini yang kemudian tentu satu hal yang sebenarnya
tidak mungkin dilakukan, ilusi gitu kan, tetapi justru kemudian dipaksakan sebagai fundamen atau dasar untuk kemudian memuluskan jalan bagi terbukanya ruang yang lebih luas bagi TNI dan Polri untuk menduduki jabatan-jabatan sipil gitu. Apakah kemudian ini pertanyaan yang mungkin agak istilahnya mundur ke belakang. Secara histori ketika Orde Baru, posisi polisi itu sebagai bagian dari ABRI itu kan kalau saya tidak salah ingat itu kan tidak dalam tanda petik posisinya sejajar dengan angkatan-angkatan tidak setara. Ya. Nah, dengan kemudian hal seperti ini terjadi, apakah kemudian polisi dan birokrasi ini tidak kemudian akhirnya akan menjadi seperti zaman Orde Baru lagi di bawah dari institusi TNI gitu? Ya, itu tentu satu keniscayaan ya ketika kemudian ruang ini dibuka dan nanti sampai pada akhirnya revisi Undang-Undang TNI misalnya gitu kan, atau bahkan kemudian penyatu atapan kembali antara polisi dengan TNI gitu kan, dimana kemudian tadi kembali lagi bahwa doktrin militer Indonesia, profesionalisme militer Indonesia kan mereka adalah seorang ksatria, warga negara nomor 1 gitu kan, yang tadi dari pretorianisme modern hanya mereka yang mampu untuk menyelesaikan semua urusan-urusan kemasyarakatan, urusan-urusan sosial dan politik gitu kan. Sipil tidak berdaya, tidak mampu secara manajerial dan secara kapasitas, ya pada akhirnya akan kembali lagi situasi yang imbalance ya, yang tidak setara gitu kan, yang unequal gitu kan, antara posisi-posisi yang diduduki oleh prajurit atau perwira militer aktif dengan posisi-posisi yang diduduki oleh ASN atau sipil murni dengan yang berasal dari kepolisian tentunya gitu kan. Nah ini yang tentu juga harus dipikirkan karena kan reformasi psikologisnya itu belum terjadi gitu kan. Saya jadi membayangkan gini, harusnya kan yang demo ini bukan teman-teman NGO, ini harusnya ini para direktur negara gitu ya, mestinya, gitu para kan. Calon dirjen dan termasuk anak-anak muda yang akan mendaftarkan diri menjadi calon ASN, CPNS dan sebagainya, atau hari ini P3K gitu kan, karena karir mereka akan terjebak di non manajerial dan clerical pada akhirnya gitu kan. Tidak mungkin menduduki jabatan-jabatan strategis gitu kan, yang seharusnya bisa mereka prediksikan, bisa mereka proyeksikan dalam rentang waktu tertentu, 15 tahun, 20 tahun mereka bisa jadi direktur. Ternyata ketika mereka akan masuk ke posisi itu sudah ada orang lain atau kemudian personil dari institusi lain yang mengisi posisi tersebut gitu kan. Jadi ini yang mestinya diperdebatkan gitu kan. Sekali lagi kan tentu kita ingin mengembangkan satu desain birokrasi yang profesional, menurut Weber ya, desain birokrasi profesional yang menekankan pada aspek-aspek pelayanan publik gitu kan. Dan harus kita ingat pula bahwa doktrinnya militer itu kan bukan doktrin services gitu kan, bukan doktrin pelayanan. Nah, bagaimana ketika mereka kemudian diberikan ruang pada posisi-posisi pelayanan? Doktrinnya kan tadi membunuh atau dibunuh. Sementara doktrin ASN itu kan doktrin pelayanan. Karena semangat kita kalau kita baca pelayanan publik. Kalau kita baca draft RPJMN 2004-2029 ataupun kemudian draft RPJPN ya 2025-2045 itu kan ingin memperbaiki kualitas layanan publik kita gitu kan, untuk mencapai Indonesia Emas katanya gitu kan. Nah, ini yang kemudian menjadi problem ketika justru malah pilar atau arsitektur yang dikembangkan justru malah tidak mengarah ke sana gitu kan. Tidak berupaya untuk memperkuat layanan bagi publik melalui proses reformasi birokrasi yang dilakukan gitu kan. Iya, artinya hari ini ketika proses kita katanya sudah menuju masyarakat yang lebih modern 2045, tapi ternyata cara kita mundur ke cara-cara Orde Baru tadi. Iya. Jadi cara-cara yang digunakan justru malah konsep-konsep yang dikembangkan tahun 60-an gitu kan. Padahal konsep birokrasi modern yang pertama kali dicetuskan oleh Weber itu kan udah dari ratusan tahun yang lalu gitu kan. Yang itu kemudian dikembangkan, dilembagakan sebegitu rupa gitu kan dalam proses-proses reformasi hari ini gitu kan. Perbaikan tata kelola dan sebagainya gitu kan. Bahkan awal reformasi kita ingat gitu kan lahir berbagai undang-undang termasuk Undang-Undang 2598 tentang pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN dan sebagainya. Lalu kemudian muncul konsep ASN dan sebagainya, ada undang-undang administrasi pemerintahan dan sebagainya. Di satu sisi lalu ada undang-undang TNI, undang-undang Polri dan sebagainya. Ini kan mestinya bisa harmoni, bisa selaras satu sama lain gitu kan. Tidak kemudian justru malah konsep yang dikembangkan belakangan
memporak-porandakan atau menghancurkan capaian-capaian yang sudah dikembangkan sebelumnya atau yang sudah dicapai sebelumnya. Iya, jadi saya jadi ingat tadi yang Bung bilang di awal bahwa ini adalah bagian dari ya mungkin orkestrasi besar untuk secara merangkak gitu ya, merontokkan capaian-capaian reformasi gitu. Setelah kemarin nepotisme dimentahkan dengan seperti itu, Nepotisme dipertontonkan dengan bangga di ruang publik dan secara telanjang dan kasat mata, proses kolusi dengan keputusan MK dan sebagainya, korupsi juga semua. Sekarang dui fungsi ABRI sepertinya juga akan kembali. Apa harapannya kemudian dari masyarakat sipil ini untuk kemudian membendung arus ini, Bung? Upaya-upaya yang sudah berjalan sedemikian sistematis, ya. dan puncaknya kemarin katanya ketika pilihan antara pasangan 1, 2, 3 itu adalah embodiment dari perwujudan dari semangat ini. Ternyata toh masyarakat juga secara perhitungan mendukung mereka gitu. Apa harapannya kemudian dari masyarakat sipil ini untuk kemudian bisa menghambat proses-proses kembalinya kekuatan Orde Baru? Nah, yang harus dilihat begini, memang pengalaman di banyak negara ya, tidak hanya Indonesia tentu gitu kan, tetapi kemudian misalnya kalau kita lihat bagaimana proses yang berkembang di negara-negara Amerika Latin, Amerika Selatan, lalu kemudian juga di negara-negara Afrika Utara gitu kan, Eropa Timur, atau bahkan Eropa Barat hari ini gitu kan, dan terutama negara-negara yang mengalami proses transisi demokrasi, peralihan antara otoritarian ke demokratis ke otoritarian itu kan berlangsung dalam rentang waktu 20-25 tahun gitu kan. Nah, ini yang kemudian menjadi tanda tanya kita. Apakah ini memang momentumnya kita kembali ke otoritarian setelah 25 tahun reformasi itu kan. Ada semacam siklus. Dan siklus itu terjadi memang karena kegagalan kita di dalam memanifestasikan standar dan prinsip-prinsip demokrasi termasuk hak asasi manusia dalam administrasi kenegaraan kita, dalam proses bernegara kita. Ada satu teori menarik yang ditulis oleh Rob dan Rice, ini seorang ahli politik human rights gitu kan, di mana dia mengatakan bahwa Indonesia ini berada dalam satu situasi yang disebut sebagai prescriptive situation pasca reformasi ya, dalam konteks melembagakan standar-standar dan nilai-nilai hak asasi manusia. Jadi Indonesia ini sulit untuk mencapai apa yang dia sebut sebagai fase rule of consistent behavior, untuk bisa secara konsisten melembagakan standar dan prinsip HAM ke dalam seluruh kerja-kerja negara. Artinya gitu kan. Semangatnya sudah ada, tapi untuk kemudian tapi terjebak dalam situasi preskriptif tadi. Nah, situasi preskriptif ini kemungkinannya ada dua. Naik ke level rule of consistent behavior tadi, atau kemudian setback ke belakang, backsliding gitu kan, mundur ke belakang. Nah, sepertinya Indonesia akan mengalami mundur ke belakang gitu kan. Ya seperti halnya negara-negara ASEAN yang lain ya. Filipina sudah lebih dulu gitu kan, Kamboja sudah lebih dulu, Thailand sudah lebih dulu gitu kan. Nah, ini yang kemudian kekhawatirannya akan muncul satu situasi baru, tidak semata-mata neo-orba, tapi para ahli misalnya mengatakan sebagai sophisticated authoritarianism istilahnya. Otoritarianisme yang lebih sempurna gitu kan, yang lebih canggih. Karena perangkat-perangkat yang digunakan itu juga lebih sempurna, lebih banyak, lebih bervariatif gitu kan. Ini yang kita khawatirkan. Itulah kenapa kemudian harapan kami masyarakat sipil gitu kan. Proses politik ini kan tidak semata-mata siapa presiden yang terpilih. Ada DPR yang terpilih. Bagaimana kemudian DPR hari ini bisa memastikan kelanjutan proses demokratisasi itu sendiri itu kan. Dengan imbangan perolehan suara, perolehan kursi di pemilu 2024, mestinya kalau DPR masih memiliki ambisi, masih memiliki harapan, masih memiliki target untuk memastikan kelanjutan dari proses demokratisasi kita, itu bisa dilakukan gitu kan. Lagi-lagi misalnya khusus dalam konteks reformasi militer sendiri misalnya, kunci dari democratic civilian control ya terhadap militer itu kan ada pada DPR. Nah, bagaimana kemudian DPR ke depan bisa memastikan ini semua, memastikan memperkuat pengawasan terhadap institusi militer gitu kan, terhadap pelaksanaan dari Undang-Undang 34 tahun 2004 misalnya, atau dalam konteks demokrasi secara umum, dalam konteks tadi memotong belenggu-belenggu impunitas tadi itu kan, untuk memastikan adanya satu proses konsolidasi demokrasi yang baik, sehingga kemudian nanti ada proses yang disebut sebagai transformative justice gitu kan, keadilan yang transformatif gitu kan. Kita kan terjebak dalam satu situasi yang
transisi terus-menerus atau transisi berkepanjangan tanpa tahu sebenarnya Tujuannya transisi ini sudah selesai atau batasnya belum apa? sih gitu kan. Kalau misalnya menggunakan teori-teori yang dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan politik misalnya gitu kan, Samuel Huntington mengatakan bahwa 4 kali pemilu pasca rezim otoritarian itu sudah masuk dalam Harusnya satu sudah fase itu. konsolidasi demokrasi. Ternyata di Indonesia kan tidak. Setelah 5 kali pemilu pasca Orde Baru, yang ada justru malah beresiko masuk kembali ke dalam lubang otoritarianisme itu sendiri gitu kan. Iya, saya mungkin mau ngasih kabar buruk, soalnya pertanyaan yang sama kemarin saya tanyakan ke Romo Magnis tentang apakah harapan kita, Romo, itu saya berharap dapat jawaban bahwa politisi masih ada yang, tapi Romo Magnis bilang bahwa politisi hari ini dengan proses pemilu yang kemarin itu kan terpilih dengan proses pemilihan yang sangat brutal money politiknya, sehingga kemudian orientasinya sepertinya agak sulit untuk diharapkan. Nah, artinya saya tidak akan mengejar ini karena ini bukan bertanggung jawabnya masyarakat sipil, tapi sebagai masyarakat aktivis yang bergerak di, tolong bantu kami, Bung, suluhi apa kira-kira yang bisa, kalau ini terkonsolidasi benar mereka gitu, bukan kita masyarakat sipil yang terkonsolidasi, tapi kekuasaan dan militer yang terkonsolidasi, itu apa yang bisa dilakukan itu untuk? Ya, saya ingin sedikit kembali ke awal tadi ya, bahwa apa yang terjadi hari ini dengan RPP Manajemen ASN, dengan Undang-Undang 20/2003 tentang aparatur sipil negara yang memberikan ruang yang lebih luas bagi TNI dan Polri, yang tadi saya katakan sebagai penjabaran dari doktrin pretorianisme modern tentara gitu kan, itu kan satu step sebelum mencapai satu situasi apa yang disebut sebagai totalitarian. Karena pada akhirnya ketika militer itu memegang kekuasaan dan kemudian mengisi jabatan-jabatan yang seharusnya itu menjadi ruangnya sipil, itu kan terbangun satu rezim yang masuk kualifikasi sebagai totalitarian tadi gitu kan. Jadi itu yang harus kita perhatikan bersama. Jangan sampai kemudian ini betul-betul menjadi step pertama untuk masuk ke totalitarianisme gitu kan. Yang kedua, kalau dari pertanyaan tadi kan memang ya institusi-institusi demokrasi hari ini itu kan masih ada ya. Ada Mahkamah Konstitusi, ada DPR gitu kan, ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, ada media gitu kan. Bahkan hari ini ada sosial media, ada kecerdasan artifisial, AI hari ini gitu kan. Bahkan teknologi kecerdasan artifisial hari ini itu memungkinkan masyarakat mendapatkan akses informasi yang lebih kredibel, yang lebih akurat dibanding mendengarkan penjelasan dari pemerintahnya. Karena dengan menggunakan Open AI, dengan menggunakan generatif AI, mereka bisa menanyakan apapun dan AI akan menjawab itu gitu kan. Nah, ini yang mestinya bisa kita perkuat, kita bisa gunakan untuk mengawal proses ini gitu kan. Jangan sampai kemudian memberikan kesempatan kepada dalam tanda kutip tadi ya, pemenang pemilu yang memenangkan secara brutal tadi gitu kan, untuk meloloskan agenda-agenda yang mengarah pada totalitarianisme gitu kan. Jadi bagaimana hari ini kita bisa memperkuat pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi itu kan. Nanti akan ada proses misalnya sengketa hasil pemilu di mana kemudian sengketa itu mestinya tidak semata-mata memperhatikan aspek-aspek yang sifatnya prosedural, formil, tapi atau juga hasil, substantif karena juga kan kalau kita baca kembali konsep pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif itu kan sebenarnya ingin menggabungkan antara keadilan formil dengan keadilan substantif gitu kan, bahwa di situ di aspek terstruktur misalnya apakah misalnya ada pengerahan aparat gitu kan secara masif gitu kan, secara terstruktur atau tidak, sistematis gitu kan, apakah melibatkan elemen-elemen tertentu termasuk juga kemudian lembaga penyelenggara pemilu gitu kan, apakah terlibat di dalamnya gitu kan, baik di tingkat pusat maupun daerah, masif bagaimana dampaknya, itu mestinya bisa dilihat oleh Mahkamah Konstitusi ketika melakukan pemeriksaan terhadap perkara sengketa hasil pemilu. Itu satu aspek gitu kan, sebelum nanti kemudian dibawa ke DPR gitu kan. Di DPR juga tentu tadi ada fraksi-fraksi, ada partai-partai yang tentu mestinya ya masih membawa semangat demokrasi itu sendiri untuk memastikan kelanjutan proses demokrasi di Indonesia gitu kan. Itu juga ruang
yang mestinya bisa digunakan. Belum sama sekali tertutup kan gitu ya. Selain kemudian tadi pengawasan dari masyarakat sipil, menggunakan berbagai instrumen, media sosial, menggunakan teknologi dan sebagainya gitu kan. Karena teknologi ini ketika tidak kita gunakan secara baik, secara optimal dalam konteks mengawasi proses penyelenggaraan negara, proses penyelenggaraan pemerintahan, justru malah bisa dimanfaatkan oleh mereka yang kemudian berdampak pada melemahnya demokrasi itu sendiri gitu kan. Nah, saya berterima kasih karena itu menarik. Jadi saya nangkepnya gini, Bung mengajarkan kepada kita atau menyarankan kepada kita untuk mencermati isu yang mereka coba pakai pintu masuk tadi. Dan kita potong, kita hadang, kita hambat itu di isu-isu yang ya katakanlah pintu masuk ini kan. Jadi yang kecil-kecil tadi. Sehingga yang merangkak tadi ketahuan gitu. Karena kan kita selama ini mungkin seolah-olah merasa bahwa nggak tahu merangkaknya kapan, nggak tahu ininya kapan, tiba-tiba nyampe di sini aja gitu kan. Tiba-tiba kita sudah merasa terkungkung aja. Ya, padahal, satu hal ini Mas ya, yang terkait dengan DPR periode ini ya, sebelum perubahan nanti di akhir September 2024 ini yang pelantikan yang baru pelantikan yang baru, saya sih berharap revisi Undang-Undang TNI tidak diloloskan gitu kan. Karena saya cermati ya, DPR periode 99-2004 itu menghasilkan Undang-Undang TNI. DPR 2004-2009 itu mestinya pada saat itu menyelesaikan revisi Undang-Undang Peradilan Militer, tapi gagal. Meskipun DIM-nya itu tinggal tersisa 4 gitu kan, yang belum diselesaikan. Lalu kemudian DPR 2009-2014 itu menghasilkan Undang-Undang disiplin prajurit TNI. Lalu kemudian itu semuanya di akhir periode ya. Lalu kemudian DPR 2014-2019 menghasilkan Undang-Undang PSDN gitu kan. Semuanya terkait dengan militer, terkait dengan tentara dan fungsi militer gitu kan, atau akuntabilitas militer. Dan semuanya diproses dalam rentang waktu yang sangat pendek, 1 minggu sampai dengan 1 bulan gitu kan. Nah, ini yang kemudian kita khawatirkan di akhir periode 2024 ini, DPR 2019-2004, agenda ini juga akan disusupkan dan kemudian sudah semacam jadi pola ya. Betul gitu kan. Ini sudah menjadi pola setiap 5 tahun gitu menjelang berakhirnya periode DPR, transisi politik di DPR. Ini yang kemudian tentunya dengan DPR periode sekarang yang mengubah konstelasi dan juga komposisi politik ya di eksekutif dan legislatif, mestinya DPR sekarang itu ya, DPR yang menjabat hari ini bisa mempertahankan capaian-capaian reformasi, termasuk salah satunya adalah Undang-Undang 34 tahun 2004 dengan tidak mengubah klausul-klausul yang seharusnya menjadi menjadi pijakan bagi proses reformasi militer. Justru kalau mau dibuka adalah revisi terhadap Undang-Undang Peradilan Militer ya, Undang-Undang 31 tahun 97 gitu kan. Kalau mau dibuka prosesnya di akhir periode ini. Baik. Saya kira sebuah pandangan yang cukup memberi kita optimisme, karena tentu saja kita masih berharap dengan belum tertutupnya semua ruang-ruang demokratis tadi, tentu saja ya meskipun tidak semuanya, kita akan berharap misalnya di Dewan tetap ada yang suara-suara yang masih mencerminkan keinginan-keinginan masyarakat gitu. Suara-suara yang kemudian masih menjaga kita tetap di ruang, dan saya harap juga ruang-ruang semacam ini menjadi bagian dari itu, Bung. Iya. Ruang-ruang, ini kan juga fenomena baru kan, podcast sebagai bagian dari kontrol dan pengawasan gitu. Artinya dengan semakin banyak kita membuka ruang-ruang diskusi semacam ini, ruang dialektika semacam ini, kalau mereka mau menyuarakan satu pesan otoritarian itu kan jadi semakin sulit gitu, karena lebih banyak yang di. Bung Yudi, terima kasih banyak atas waktunya, atas saran, atas pandangan-pandangannya. Karena terus terang saya awam, kami juga mungkin sebagian besar masyarakat, ngapain sih masalah gini aja kok diributkan dan dihubung-hubungkan dengan Jokowi. Ternyata sangat terkait loh, karena satu tone yang sama, bagian dari operasi merangkak untuk meruntuhkan capaian-capaian reformasi gitu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Mas. Mungkin kita ketemu lagi di ruang dialektika yang berikutnya. Siap, ya. Terima kasih. Sampai ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Thank you, bro. Terima kasih, Mas.